Pemirsa Intens Investigasi, babak baru dalam kasus Fadel Bajideh kembali mencuri perhatian. Kali ini keluarga Fadel memutuskan untuk mengganti Rasman Nasution sebagai kuasa hukum mereka. Benarkah ini adalah kesepakatan dari keluarga Fadel? Hingga setelah berkoordinasi mereka pun sepakat untuk menunjuk kuasa hukum baru, yaitu law firm Abdul Malik. Benarkah pula keputusan ini diambil setelah keluarga Fadel mempertimbangkan berbagai faktor? Salah satunya adalah kesibukan kuasa hukum sebelumnya, yaitu Rasman Nasution. Lalu langkah apa yang akan diambil oleh kuasa hukum baru Fadel ini? Benarkah mereka akan berfokus pada hak hukum Fadel saja dan fokus pada kepentingan Fadel, termasuk kemungkinan untuk duduk bersama dan menempuh jalur damai? Lantas bagaimana dengan tanggapan Rasman Nasution melihat Fadel memilih untuk cabut kuasa dan tunjuk kuasa hukum baru dibanding tetap mengandalkan kuasanya? Selain itu, seperti apa juga Ibunda Fadel Titin Bajideh mengaku khawatir dengan kondisi anaknya di tahanan. Ia mengaku bersyukur karena setelah ditengok, rupanya kondisi Fadel baik-baik saja. Hingga ia meminta untuk berdamai dengan Nikita Mirzani dan bertekad mencabut laporan polisi terhadap Nikita dan tidak lagi membuat laporan polisi atas Loli. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama panjang antara keluarga Fadel Bajideh dan Nikita Mirzani kini memasuki babak baru. Setelah perseteruan yang sempat memanas dan berujung ke ranah hukum, baru-baru ini keluarga Fadel mengungkap keinginan mereka untuk bisa berdamai dan mencabut laporan terhadap aktris kontroversial tersebut. Langkah ini rupanya juga menimbulkan tanda tanya publik. Apakah Nikita Mirzani akan menerima niat baik ini dengan tangan terbuka atau justru menolak? Mengingat Nikita kerap vokal dalam setiap kasus yang menimpanya. Namun di sisi lain, keluarga Fadel justru mengumumkan pergantian kuasa hukum. Martin dan Bintang Bajideh mewakili keluarga mengkonfirmasi bahwa Fadel telah memutus kuasa dari Rasman Nasution dan kini menunjuk pengacara baru. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, di mana menurut Martin dan Bintang, langkah tersebut dilakukan agar penanganan kasus ini lebih terfokus pada kepentingan Fadel tanpa adanya distraksi dari perkara lain. Lalu apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan utama keluarga? Apakah ini tanda bahwa mereka ingin menutup lembaran lama dan mencari solusi yang lebih damai? Ataukah ada strategi hukum tertentu di balik pergantian kuasa ini? Yang pasti, keluarga berharap kasus Fadel ini bisa berjalan dengan lebih lancar dan tanpa hambatan di masa mendatang. Jadi intinya kita udah putus dari Om Rasman ya. Dan menunjuk dari pengacara yang kami tuju dari keluarga. Kebetulan juga udah ada. Ada timnya. Ya alasannya biar lebih optimal fokus lagi ke Fadel. Itu sih harapan kita ya. Biar ke depannya tuh semuanya berjalan damai lancar gitu aja sih. Menurut Martin dan Bintang Bajideh, keluarganya telah berkoordinasi dan sepakat untuk menunjuk kuasa hukum baru. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Salah satunya adalah kesibukan kuasa hukum sebelumnya, Rasman Nasution. Martin mengungkapkan bahwa keluarga ingin fokus sepenuhnya pada kasus Fadel Bajideh dan merasa bahwa kuasa hukum sebelumnya kurang optimal dalam menangani perkara ini. Oleh karena itu, keluarga akhirnya menunjuk law firm Abdul Malik sebagai kuasa hukum baru yang secara resmi telah menerima mandat untuk menangani kasus ini. Ditemui di Polres Jakarta Selatan, pihak law firm Abdul Malik pun mengungkap bahwa mereka akan berfokus pada hak hukum Fadel Bajideh dengan harapan kasus ini dapat segera selesai. Lebih dari itu, salah satu upaya yang ingin ditempuh adalah membuka ruang untuk berdamai.
Pendekatan hukum yang lebih terarah dan fokus pada kepentingan Fadel diharapkan bisa menjadi jalan menuju penyelesaian yang lebih baik, termasuk kemungkinan untuk duduk bersama dan menempuh jalur damai. Sebelumnya juga memang kita udah koordinasi, memang banyak kesibukan juga mungkin yang Om Rasman juga, dan kita juga maunya fokus ke Fadel. Ya udah, kita lihat nih kayaknya kurang ini aja, kurang optimal. Ya, makanya dari kita dari keluarga lawyer baru. Kami dari Law Firm Abdul Malik dan Partner yang sudah menerima kuasa resmi dari Fadel dan keluarga. Saya cuma mau meluruskan aja bahwa kami ini bukan law firm yang ditunjuk atau dibentuk seperti yang disampaikan oleh lawyer sebelumnya. Jadi kami tidak kenal dengan lawyer sebelumnya. Jadi itu aja sih yang mau disampaikan, bahwa kita sekarang mau fokus untuk Fadelnya aja. Kebetulan dari keluarga sudah menyampaikan mau damai, mau baik-baik aja. Ya buat saya itu lebih bagus. Kita mau fokus ke hak hukum Fadelnya aja supaya ini cepat selesai. Karena yang terjadi kemarin adalah dari pihak pelapor mau melindungi anaknya, dari pihak keluarga terlapor juga sama, mau menjaga dan melindungi anaknya. Jadi ayolah kita sama-sama di bulan baik ini. Kita nggak tahu kalau Tuhan mau kasih kebaikan dan keajaiban, bisa duduk bersama dan berdamai. Itu yang kami utamakan. Kami akan mengupayakan. Pastinya nanti akan kami upayakan itu. Pokoknya apapun upaya-upaya yang menjadi kebaikan untuk bisa menempuh perdamaian pasti akan kita upayakan. Ya Fadel harapannya ya semuanya bisa cepat selesai ya, karena juga dia maunya semuanya lancar, terus dia juga bisa aktivitas kembali ya. Sebelumnya jadinya semuanya nggak ada lagi lah yang kedepannya keributan atau apapun ya. Setelah keluarga Fadel secara resmi menunjuk kuasa hukum baru, kini giliran Rasman Nasution angkat bicara. Dalam pernyataannya, Rasman menegaskan bahwa pergantian kuasa hukum adalah hak penuh keluarga Fadel Bajideh. Namun, ia mengingatkan agar keluarga Fadel membaca kembali surat penarikan dirinya sebagai kuasa hukum dan tidak melanggar ketentuan yang telah dibuat. Tak hanya itu, Rasman juga memberikan peringatan keras kepada keluarga Fadel, di mana ia meminta mereka menagih janji kepada kuasa hukum baru untuk segera mengupayakan penangguhan penahanan Fadel Bajideh. Menurutnya, jika keluarga sudah mengambil keputusan untuk beralih ke kuasa hukum lain, maka seharusnya ada hasil konkret yang bisa diperlihatkan. Namun yang paling mengejutkan adalah pernyataan Rasman yang penuh ketegasan. Ia menegaskan bahwa dalam hidupnya, ia tidak suka dengan sikap munafik dan selalu berpegang pada prinsip untuk maju terus. Bahkan, Rasman juga memberikan peringatan tajam bahwa jika ia mulai beraksi, maka yang akan babak belur justru adalah Fadel dan keluarganya sendiri. Tapi pengacara yang akan membantu Fadel itu dikonsultasikan oleh keluarga Bajideh ke saya. Pak Umar, Martin, Bintang itu datang ke rumah saya. Dan disodorkanlah nama ini. Tiba-tiba tadi muncul nama yang lain. Tapi itu hak mereka. Hak mereka untuk menunjuk di antara yang itu. Tapi pesan saya waktu itu jelas. 1, baca surat penarikan diri saya dengan baik. Yang kedua, jangan dilanggar. Yang ketiga, apa yang dijanjikan pengacara itu tagih. Kan katanya ke saya, pengacara itu akan menangguhkan penahanan Fadel sebelum Lebaran. Dan bahkan bisa SP3. Sampai saya bilang malam itu, potong tangan saya, kalau sebelum Lebaran bisa SP3 Fadel potongnya. Saya pertama dalam hidup ini tidak suka munafik. Suka ya suka, tidak ya tidak, senang ya senang, berani ya berani, takut ya takut. Bukan takut-takut berani, bukan berani-berani takut.
Prinsip saya maju terus gitu. Nah, kalau saya nanti bereaksi, yang babak belur kan Fadelnya dengan keluarga Bajideh. Yang penting bagi saya, kalau sudah ada pengacara, sudah, kan janjinya ke saya kan silent mereka. Katanya akan bekerja di balik layar, tidak mau tampil ke media. Ternyata tampil juga. Menurut Rasman, dirinya tidak menyesali keputusan keluarga Fadel yang mencabut kuasanya. Ia menegaskan bahwa selama ini sudah membantu Fadel dan keluarganya dengan maksimal. Namun Rasman juga menyebut bahwa keluarga Fadel kurang memahami hukum dan situasi, mengingat kondisi Fadel yang masih berada dalam tahanan. Lebih lanjut, Rasman juga mengisyaratkan adanya kesepakatan awal yang telah dibuat dengan keluarga Fadel. Ia menegaskan bahwa jika kesepakatan tersebut dijalankan dengan baik, dirinya tidak akan mempermasalahkannya. Namun jika ada pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati, ia siap bereaksi. Yang lebih menarik, Rasman juga menduga bahwa pencabutan kuasanya mungkin terjadi karena dirinya menolak berdamai dengan Nikita Mirzani. Bisa jadi memang. Karena memang saya sampaikan ke keluarga Bajideh bahwa saya tidak akan mencabut laporan saya dan saya harus memproses hukum kasus ini sampai ke pengadilan. Itu sikap saya. Nah, kalau mereka mungkin menganggap bahwa ini menjadi perseteruan yang berkepanjangan, ya silakan saja. Tapi perseteruan saya ini akibat dari saya bantu Fadel. Pertanyaannya apakah saya menyesal? Kalian bilang tidak menyesal. Karena setiap pekerjaan ada konsekuensi. Begitu saya pegang Fadel, konsekuensinya NM maki-maki saya. Karena kita sudah tahu mulutnya dari dulu. Tapi saya tidak juga bodoh ambil tindakan hukum. Saya tidak pernah menyesali sikap saya. Karena mereka datang ke rumah saya, Pak Umar, Bu Titin, Martin, Bintang, Fadel, plus 5 pengacaranya. Keluarga Bajideh ini menangis semuanya. Istri saya menolak, anak saya menolak dari Medan. Saya tetap maju karena keyakinan saya harus bela anak ini. Dan saya buktikan saya bela. Jadi tidak ada penyesalan di situ. Hanya saja karena keluarga Umar Bajideh ini adalah orang yang barangkali kurang paham hukum dan situasi batin dia sekarang galau karena anaknya ditahan, maka saya dapat memahami posisinya. Tapi pemahaman yang saya berikan itu jangan juga tidak dipahami apa yang saya maksudkan. Dan jangan juga tidak disepahami apa yang menjadi kesepakatan sesuai dengan yang saya tuliskan. Kalau kalian sepakati, saya akan jalan dengan baik. Tapi kalau nggak sepakati, wah saya akan bereaksi juga. Saya mengingatkan beberapa hal kepada keluarga Bajideh ya. Pertama, saya minta Pak Umar, Martin, Bintang untuk komitmen dengan apa yang dibicarakan di kediaman saya. Ya. Perihal saya membuat surat penarikan diri. Ya, jadi ada beberapa poin di situ, tolong dibaca baik-baik. Jangan dilanggar poin itu. Gitu. Karena kalau itu kalian langgar, saya akan tabrak nanti. Kalau saya tabrak, artinya yang rugi Fadel. Saya sudah bantu, sudah maksimal, sudah berupaya, dan kalian semua tahu bahwa Ranglofom itu dan tim itu sudah bekerja maksimal sampai 6 bulan. Nah, meski tim kecewa, bahkan sudah tim kuasa hukum yang lama yang gabung dengan saya itu sudah menarik diri, saya masih tetap untuk membantu Fadel. Jadi saya minta agar dibaca kembali surat penarikan kuasa yang saya berikan itu. Makanya saya bilang, kalau saya nanti bereaksi, itu yang rugi nanti Fadel dan Pak Umar. Karena kita itu sudah ada kesepakatan pakai cap jempol untuk satu dan lain hal mengikat diri. Kalau dalam teori hukum perjanjian itu kan mengikat si banyak dan menjadi perjanjian hukum, yaitu namanya fakta sum servanda. Lantas seperti apa juga Ibunda Fadel, Titin Bajideh mengaku khawatir dengan kondisi anaknya di tahanan. Ia mengaku bersyukur karena setelah ditengok, rupanya kondisi Fadel baik-baik saja hingga ia meminta untuk berdamai dengan Nikita Mirzani
dan bertekad mencabut laporan polisi terhadap Nikita dan tidak lagi membuat laporan polisi atas Loli. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, sebagai seorang ibu, Titin Bajideh, ibunda dari Fadel Bajideh, tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya terhadap sang anak. Ya, Titin mengaku tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya ketika si bontot Fadel harus menjalani hari-harinya di tahanan. Terlebih saat mendengar kabar bahwa Fadel jatuh sakit, naluri keibuannya langsung terusik. Namun setelah menjenguk sang anak di tahanan Polres Jakarta Selatan, Titin merasa sedikit lega lantaran ternyata Fadel hanya terkena flu biasa. Meski demikian, ada yang tak bisa dipungkiri. Jika bulan Ramadan kemarin terasa berbeda, biasanya kebersamaan di bulan suci itu selalu dihiasi oleh canda tawa Fadel. Namun tahun ini suasana itu harus berubah. Bagi Titin dan keluarga ada yang hilang. Namun sebagai seorang ibu, Titin berusaha tetap tegar dan ikhlas dalam menjalani keadaan ini. Tapi alhamdulillah udah sehat, mungkin ini ya sakit flu dia di atas gitu, jadi udah agak mendingan sekarang, tapi masih bindang juga sih tadi gitu. Iya betul. Kayak gitu. Tapi apa ada keinginan nggak puasa? Alhamdulillah puasa dia, masih tetap puasa dia, walaupun keadaan lagi nggak enak badan masih puasa alhamdulillah. Tadi mama juga tanya, tapi puasa deh, kalau masih sakit nggak apa-apa nggak puasa gitu. Alhamdulillah jadi puasa. Bawa obat-obat flu yang biasa. Apa ya, namanya orang tua ya, agak khawatir juga sih ya. Tapi alhamdulillah sih nggak kenapa-napa, cuma flu biasa aja. Pasti itu makanan biasa favoritnya dia sih. Gitu. Apa nih makan apa? Kalau tadi sih ya kayak ayam bakar gitu aja sama kopi gitu-gitu aja sih. Masak sendiri atau gimana? Kalau ayam bakar ya kesukaan dia kan ya. Bintang Bajideh, kakak dari Fadel, mengungkapkan bahwa keluarganya ingin menyudahi prahara hukum dengan Nikita Mirzani dan memilih untuk berdamai. Bahkan keluarga pun sudah berkoordinasi dan memutuskan tidak melanjutkan laporan polisi terhadap Laura Mezani Mawardi alias Loli dan lebih fokus utama yaitu kasus Fadel. Tentunya keputusan ini bukan tanpa alasan, mengingat sang ibunda Titin Bajideh menjadi sosok yang paling berperan dalam pengambilan keputusan tersebut. Ia memilih untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi dengan harapan tidak ada lagi konflik berkepanjangan yang hanya akan memperumit keadaan. Kalau dari keluarga udah kita koordinasi juga untuk tidak melanjutkan apapun. Udah kita nggak melanjutkan apapun, udah kita ikhlasin, udah nggak ada saling lapor, kita mau damai semuanya, mau fokus ke Fadel, mau kembali ke keluarga masing-masing kayak gitu. Jadi nggak mau memperpanjang atau apa-apa. Jadi kan kalau misalkan kita saling lapor nggak bakal ada habisnya. Makanya dengan kepala dingin dari keluarga Bajideh tidak akan melanjutkan apapun. Berarti dengan ikhlas banget Iya. ya? Iya. Iya, nanti kita koordinasiin, udah sempat kita koordinasiin proses, kita mau cabut semua. Udah kita fokus ke Fadel lagi, fokus ke keluarga masing-masing gitu. Karena mama juga yang bilangin kita mama, udah ikhlasin aja. Nanti bakal ada jalannya nanti ke depannya kayak gitu. Yang restoratif justice itu perkembangannya gimana? Masih kita tanyakan perkembangannya, makanya kita sering datang itu perkembangannya kita sering tanyain gimana. Belum ada keputusan ya bismillah. Semoga ada jalan buat Fadel. Iya gitu. Semoga semuanya juga bisa damai. Jadi yang lalu-lalu kita udah ikhlasin dari mama, karena mama udah ngomong ke kita kan. Kita keluarga kecil ya kan. Jadi salah satu diambil tuh berasa banget buat kita gitu. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang,
3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.